Beberapa waktu kemudian setelah keluarganya si Via ini datang, ternyata yang datang tuh cuman bapaknya si Via aja, Wak. Ketemu sama polisi, dijelasin lah itu kan sama polisi soal kronologi kenapa anaknya ini bisa ditahan di kantor polisi. Mendengar hal itu, bapak Via pun langsung nangis. Ya ampun, Pak, dia mohon-mohon itu sama bapaknya si Ana untuk tolong jangan tahan anak saya Via, Pak. Nggak bisa kayak ini, kurang ajar anak kamu. Jadi tolak mentah-mentah sama bapaknya Ana, Wak. Enak aja kalau udah kayak gini damai-damai. Nggak mau saya, ini anak saya satu-satunya. Anak saya pun nggak ada berbuat salah sama anak bapak. Tapi kenapa anak bapak tega kayak gini? Harus biar jerah, dia masukkan aja dulu dalam penjara. Itu kata bapak. Nggak terima betulan. Nah tapi waktu itu, Wak, bundanya si Ana pula nggak tega nengok bapak Via nangis-nangis memohon kayak gitu kan. Akhirnya bundanya bujuklah bapaknya si Ana. Cobalah ya denger dulu apa alasan bapaknya ini. Mungkin ada alasan kenapa Via bisa setega ini sama anak kita. Nah mendengar masukan itu, emosi ayah Ana pun agak sedikit mereda tuh, Wak. Dan mereka pun mencoba mendengarkan cerita dari bapaknya Via. Ya udah, apa alasannya? Kenapa anak kamu bisa kayak gitu? Nah jadi, Wak, dari penjelasan bapaknya Via ini bilang, Via ini punya kakak perempuan. Dari Via kecil, mamanya ini suka membanding-bandingkan Via sama kakaknya itu. Kakak Via ini cantik, putih, mulus, udah jadi pramugari pula. Pokoknya kayak didukung, disupport, dibanggakan kali lah sama mamanya. Sedangkan si Via ini sering dikatain jelek sama mamanya. Dan sering kayak gak dianggap gitu lah, Wak, kalau misalnya mereka keluarga nih lagi jalan-jalan. Dan parahnya lagi, waktu si Via ini bilang dia mau masuk ke sekolah pramugari, mamanya malah bilang, kau tuh udah jelek, hitam, gak bisa bahasa Inggris, mau jadi pramugari pula kau. Mimpi kau ya? Itu kata mamanya. Nah mendengar hal ini, Ana tuh ya jadi kayak, ya Allah kok tega kali mamanya kayak gitu sama anaknya ya. Bahkan bapaknya Via ini juga bilang kalau saking seringnya si Via ini dikatain jelek sama mamanya, Pak, Via ini jadi kayak insecure. Pernah bahkan waktu SMP, Via ini dicakarnya muka kawannya sampai berdarah, Pak. Pokoknya si Via ini jadi sering kali nyakitin orang yang bikin dia ngerasa jelek gitu, Pak. Ini kan definisi busuk hati ya kan. Dan dari penjelasan ini, Ana pun jadi sedikit paham kenapa dia ini ngejahatin si Ana. Dan Ana pun jadi nggak tega pula mau jeblosin si Via ini ke dalam penjara, Wak. Tapi aku tetap kesal kali sama dia, Nat. Kok bisa dia setega itu? Padahal aku gak pernah ngata-ngatain dia, gak pernah beda-bedain dia sama kawan-kawan yang lain. Saya pun kaget, Pak, anak saya ini main ilmu hitam. Selama ini saya gak tahu kalau Via memiliki ilmu hitam itu. Dan sosok penjaga Via itu memang dari Via lahir ada, Bapak. Tapi saya gak tahu menahu nih kayak mana Via ini bisa meminta bantuan dari hal-hal gaib itu. Dan setelah mendengar semua penjelasan dari bapaknya Via, ayahnya Ana pun goyah, Wak. Beliau pun langsung lah kayak mencabut gitulah tuntutannya dan mengurungkan niatnya untuk bisa menahan Via. Dan setelah kejadian itu, Ana sama keluarganya pun kayak mencoba melupakan lah kejadian-kejadian itu. Walaupun sebenarnya aku kesal kali dalam hati aku nih, Nadia. Sampai rusak loh mental aku, karena kan sejak kejadian yang menimpa aku tuh, menurut keluarganya si Ana, Wak, Ana nih jadi suka tiba ketakutan sendiri gitu loh kalau lagi bengong. Tapi syukurnya setelah kejadian di kantor polisi itu, Ana udah gak lagi mengalami gangguan yang aneh-aneh, Wak. Dan katanya hubungan antara Ana sama si Via ini juga sudah membaik. Tapi tetap ayahnya Ana minta udah aku jaga jarak aja sama Via, gak usah terlalu sedekat dulu. Ya keluarga Ana kan pasti juga trauma kali lah, Wak. Dan ini penutupnya agak sedih juga sih. Yang sedihnya, kata Ana nih ya, saat perayaan Paskah tahun lalu, Ana mendapatkan kabar kalau Via ini sudah meninggal dunia akibat mengakhiri hidupnya, Wak, katanya. Dan setelah diusut punya usut, penyebab dia mengakhiri hidupnya adalah karena Via nggak lolos tes pramugari. Dia, ya Allah. Kayaknya yang kurasain ya, Via ini kayak pengen buktiin ke mamanya kalau aku bisa loh jadi pramugari. Aku bisa buktiin sama mama kalau aku nih bisa kayak kakak. Harapan dia satu-satunya apa? Untuk lulus pramugari ini. Tapi karena hasilnya dia kurang beruntung, jadi putus harapan, Wak. Akhirnya ngambil jalan yang salah. Aduh. Ya semoga tenang aja lah di sisinya ya, Via. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah horor dari wawa aku yang namanya Ana yang berasal dari Bali. Makasih ya, Ana. Dan dari kisah ini aku pengen bilang kalau tolong stop membandingkan anak sekarang juga ya, membandingkan anak, membandingkan kawan, membandingkan siapapun. Karena pasti akan ada dampak negatif yang dapat dialami oleh orang yang kita bandingkan ini karena sering dibanding-bandingkan. Bisa jadi meningkatkan persaingan antar saudara, antar kawan, bisa juga dia jadi menjauh dari orang tua. Hingga yang paling ekstrim apa? Ya seperti yang dilakukan sama Via ini, muncul rasa kebencian, iri sama dengki kepada orang lain yang dia anggap melebihi dia padahal nggak salah apa-apa. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah di antara kalian juga pernah mengalami hal yang sama atau lebih ekstrim lagi atau lebih menyeramkan lagi? Boleh langsung share aja kisah kalian ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku dan sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya aku gampang hubungin kalian waktu kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, Wak, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.